Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom semuanya. Shalom. Di ibadah PSKT hari ini kita mau jargon terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. PSKT. Viva! PSKT. What is that? PSKT. Let's do that! Ya, kita mau masuk ibadah, kita mau menaikkan
Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mau bersatu Tuhan, berkumpul, beribadah Yesus. Buka mata hati kami Tuhan dari awal dan akhir. Hari ini ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Haleluya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Allah yang telah melindungi kita. Mari kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian doa kami. Syukur Tuhan.
Sembuhkan Tuhan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, berikan hikmat Tuhan para pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, berikan hati Tuhan untuk melayani Tuhan masyarakatnya Tuhan. Ya Tuhan, sekali kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ketuk hati kami Tuhan agar benih firman-Mu itu tertanam dan tumbuh melekat di dalam hati kami Tuhan, dan kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas perkataan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Masih tetap semangat anak-anak muda? Puji Tuhan, berjumpa lagi kita dalam ibadah online Persekutuan Siswa Kristen Temanggung. Walaupun saat ini kita sedang ibadah online, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak muda itu harus memiliki semangat dan antusias yang luar biasa. Melalui kesempatan kali ini, saya bersyukur dipercaya untuk membawakan satu renungan firman Tuhan. Saya dipercaya oleh para panitia. Saya bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Arif Adiwibowo. Saya adalah seorang gembala muda yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan POS PI, tepatnya di Ngadirejo. Tuhan itu percayakan untuk saya boleh menggembalakan. Saya menggembalakan domba-dombanya. Awal mula saya bisa menggembalakan, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Seperti tema pada saat ini. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Immanuel. Namun sebelum kita mempelajari apa itu Immanuel, siapa itu Immanuel, apakah kita masih ingat ketika kita kecil, ketika kita masih anak-anak, seringkali kita kemana-mana selalu bareng sama orang tua kita. Kita kemana-mana selalu ikut orang tua kita. Apalagi kita akan lebih senang ketika orang tua kita ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya, karena apa? Bahwa ketika kita kemana-mana selalu bersama orang tua kita, bareng ayah kita, ibu kita, kita akan punya rasa aman. Kita akan merasa aman. Pasti kita akan merasa, kita punya orang yang
mau melindungi kita. Dan begitu juga ketika hidup kita sebagai anak-anak muda, itu hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus pasti akan ada rasa aman, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tentunya ketika kita anak-anak muda mau hidup di dalam Yesus, kita akan merasa aman. Kita akan terus dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita akan belajar tema Immanuel. Apa sih arti kata Immanuel? Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani yang berdasarkan dua suku kata, Immanu dan El. Immanu yang berarti beserta kita, dan El itu berarti Allah. Sehingga kata Immanuel ini memiliki arti Tuhan beserta kita atau Allah beserta kita. Namun, apakah kita sebagai anak-anak muda itu sudah benar-benar memahami, benar-benar paham apa arti kata Immanuel atau Tuhan Allah beserta kita? Karena kenapa? Seringkali saya menjumpai anak-anak muda dalam kehidupan mereka, dalam setiap anak-anak muda yang saya jumpai, yang saya layani, hidup mereka penuh dengan kebimbangan. Hidup mereka penuh dengan rasa takut. Hidup mereka penuh dengan keputusasaan. Bahkan ada juga anak-anak muda yang saat ini punya rasa minder atau kurang percaya diri. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ternyata alasannya antara lain mereka belum memahami yang namanya Immanuel. Padahal seringkali mereka mendengarkan arti kata dari Immanuel, yaitu Tuhan Allah beserta kita. Apalagi teman-teman saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID. Pasti akan muncul yang namanya ketakutan. Pasti akan muncul yang namanya rasa cemas. Apalagi kita harus belajar online. Kita untuk kumpul-kumpul harus dibatasi. Tapi ingat, segala sesuatu yang saat ini terjadi, Tuhan itu punya rencana. Tentunya rencana untuk para generasi-generasi muda. Kita akan belajar dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sini judul perikopnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Dan dari isi cerita keseluruhan, dari cerita ini, dari beberapa ayat ini, ketika saya mempelajari, ternyata di sini berbicara tentang pergantian seorang pemimpin. Kita percaya kita anak-anak muda suatu saat ini, suatu saat nanti itu akan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Bahkan saya yakin dan percaya kita akan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani suatu saat nanti. Karena apa? Yang namanya anak muda itu pasti memiliki semangat yang membara. Tapi melalui cerita ini kita melihat cerita Musa pada saat itu bercerita tentang bagaimana di usianya yang semakin tua, di mana dia sudah tidak lincah lagi, dia mulai berpikiran untuk menjadi seorang yang memilih pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebelum pemilihan pemimpin ini, Musa pun berdoa. Musa pun datang kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan datang kepada Musa, yang pada saat itu masih memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu dipimpin oleh Musa menuju ke tanah perjanjian.
Namun karena usianya yang semakin tua dan semangat Musa yang sudah tidak mungkin lagi untuk membawa bangsa ini, sehingga Musa berpikiran untuk mencari pengganti, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan kalau kita melihat dari ayat per ayat, Yosua lah yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua lah yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya kalau gambaran diri kita, terkadang ketika kita akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin, akan muncul rasa takut, akan muncul rasa cemas ataupun khawatir, akan muncul rasa minder. Karena apa? Terkadang banyak sekali anak-anak muda pun yang saya jumpai, mereka masih punya rasa malu ketika mereka dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kita. Kita anak-anak muda Kristen, dimanapun kita berada, ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, di situ Tuhan akan selalu mengiring setiap langkah kita. Tuhan akan senantiasa berjalan bersama kita. Inilah yang berarti Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita. Bahkan kalau kita melihat dari kitab Ulangan pasal 31 ini, ada beberapa ayat yang menegaskan tentang penyertaan Tuhan atas Yosua ataupun atas bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Namun pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, fokus kita di dalam ayat yang ke-6. Saya mengajak untuk setiap anak-anak muda dimanapun berada untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini firman Tuhan dituliskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Allah akan menyertai setiap kita. Nah, dari pembacaan ini, dari satu ayat ini, yang perlu kita perhatikan adalah apa atau bagaimana kita bisa benar-benar mendapat penyertaan Tuhan. Sebenarnya di satu ayat ini sudah dituliskan dengan sangat jelas. Ayat 6, kalimat yang pertama, pesan firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ini pesan dari firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau dari bahasa lain dituliskan, jadilah kuat dan tabah. Jadilah kuat dan tabah. Jadi kita anak-anak muda harus memiliki iman yang terus kuat dan teguh. Bahkan setiap kita harus tetap mengiring Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau Tuhan itu beserta kita, maka iman kita harus tetap teguh dan kuat. Maka rasa percaya kita kepada Tuhan harus trust, harus penuh, harus benar-benar sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan tidak mau kalau kita hanya berjalan setengah-setengah atau separuh-separuh. Sehingga anak-anak muda di sini diharapkan miliki iman yang kuat, iman yang teguh. Karena apa? Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita benar-benar trust, benar-benar menyerah pada Tuhan, bukan hanya setengah-setengah. Tapi kita melihat yang namanya anak muda, semangatnya sedang berapi-api, sedang membara-membaranya. Banyak sekali mereka yang lupa dengan Tuhan.
Di sini pesan firman Tuhan supaya apapun keadaan kita, seperti apapun situasi saat ini, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita harus memiliki hati yang tetap tabah menghadapi segala proses. Karena apa? Kita punya Tuhan, kita punya Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian kalimat yang selanjutnya di situ dikatakan, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Ketika saya mempersiapkan perkataan firman ini, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Kok dikatakan mereka? Pada saat itu bangsa Israel berhadapan dengan musuh-musuh yang besar. Tapi dikatakan tadi, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Sehingga hal yang kedua, bagaimana kita itu bisa benar-benar mendapat penyertaan Tuhan adalah kita nggak boleh takut. Karena ketakutan itu hanya perbuatan dari iblis. Tuhan tidak pernah menaruh dalam diri seseorang itu roh ketakutan. Tapi justru setiap anak-anak Tuhan akan diberikan roh keberanian. Keberanian untuk menghadapi kejahatan dunia saat ini. Sehingga walaupun kita anak muda, perlu yang namanya kita memiliki hikmat. Perlu yang namanya kita dekat dengan Tuhan. Sehingga sebenarnya kata Immanuel ini sungguh sangat berarti. Sungguh sangat memiliki makna yang tajam. Karena kita perlu yang namanya penyertaan dari Tuhan. Tadi hal yang pertama dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua jangan takut. Kita sebagai anak-anak muda nggak boleh takut. Tapi tetap maju. Apapun yang kalian hadapi kita tetap maju karena kita punya Tuhan. Dan hal yang terakhir diingatkan. Ini sangat jelas sekali dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini suatu kalimat penguatan yang semakin dijelaskan oleh setiap kita. Jadi anak-anak muda, kita harus tetap kuat, tetap teguh menghadapi dunia ini. Jangan takut. Tetap berserah pada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau hidup dalam Tuhan, maka Immanuel itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu akan terus beserta kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin saat-saat ini kita seringkali menghadapi banyak persoalan. Tentunya sebagai anak-anak muda pasti banyak sekali mengalami gesekan. Tapi ingat, masa depanmu sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal engkau dekat dengan Tuhan, lebih erat dekat dengan Tuhan, lebih intim bersama Tuhan, dan utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka dari situ kita akan terus mendapat penyertaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita ambil sikap doa dimanapun kita berada. Tapi yakin Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari kita datang untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Melalui kesempatan saat siang hari ini, kami boleh bersama-sama diajarkan, kami boleh sama-sama diingatkan. Untuk kami mengerti bahwa Engkau ada beserta bersama dengan kami. Biarlah masa depan kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Kami mau berserah penuh. Tetap Tuhan berikan kami kekuatan. Berikan kami keberanian untuk kami boleh mampu melangkah. Memberkati untuk PSKT, untuk para anak-anak-Mu, untuk para pemuda-pemuda-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi generasi-generasi yang terus takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka semangat, berikan mereka antusias yang baru untuk mereka boleh datang mencari wajah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.